Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dirmi. Oke, di video kali ini Dirmi akan berbagi tutorial seputar aplikasi PBDB ya, penerimaan peserta didik baru. Nah, di sini adalah aplikasi terbaru dari Candy CBT ya, di mana aplikasinya itu adalah aplikasi PBDB yang bisa secara langsung menjawab pertanyaan atau pesan melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp. Tetapi syaratnya teman-teman itu harus daftar WhatsApp API ya. Itu. Tapi di sini karena kita menggunakan aplikasi PBDB Candy CBT yang free ya, tidak berbayar, jadi untuk aplikasi jawab otomatisnya tidak aktif ya. Jika teman-teman ingin aktif untuk jawab APK-nya, bisa teman-teman daftar di Candy CBT ya. Di sini teman-teman tinggal daftar saja, namanya itu WhatsApp Gateway ya. Nah, di sini cuma untuk WhatsApp Gateway-nya sendiri ini harganya lumayan agak mahal ya. Lumayan sih, kalau misalkan sekolah teman-teman besar ini cukup lumayan lah, murah ya. Ada yang 600.000, ini satu tahun per tahunnya ya. Ini juga ada. Nah, jadi AVK untuk, jadi nanti ada jawab otomatis di WhatsApp-nya ya. Oke, langsung saja untuk Candy CBT terbarunya. Jadi di sini ada aplikasi, bukan Candy ya. Ya, Candy PBDB. Nah, ini ada update terbaru ya, ada update terbaru PBDB. Nah, kita cek saja ya yang terbarunya. Yang pertama kita bikin ini ya, PBDB subdomain ya, seperti biasa. Kita bikin subdomain. Jadi kita bikin subdomainnya. Di sini kita bikin juga database ya. Database-nya Candy PBDB ya. Oke, kita create saja subdomain, kita bikin ya. Terus kita bikin user juga Candy PBDB ya. Passwordnya biar mantap dari sini ya, kita generate ya, kita masukkan, kita create. Oke, subdomain sudah dibuat, kita ke sini ya, PBDB Candy ya, Candy CBT. Kita hapus saja yang ini ya, kita hapus ya, kita upload aplikasinya di unduhan ya. Di sini ada mana ya, lupa lagi nih, kita simpan. Oke, di sini saja aplikasi PBDB-nya ya. Ini adalah aplikasi PBDB Candy CBT ya. Lumayan mantap sekali, ini adalah pembaharuan, jadi banyak sekali fitur-fitur terbaru dari Candy CBT ya, dari aplikasi PBDB-nya. Oke, kita sambungkan ya. Oke, selanjutnya teman-teman di sini kita buka PHP My Admin ya. Ini hosting yang murah sekali ya teman-teman, jika mau membelinya. Harganya 159.000 per tahun ya ini. Jadi tidak pernah naik selamanya segitu. Jadi hostingnya bisa untuk buat berbagai hosting ya, berbagai hosting ya. Jadi banyak sekali, ini bisa unlimited juga ya untuk kapasitasnya. Jadi cukuplah lumayan untuk bikin hosting teman-teman banyak ya.
Lebih dari satu juga banyak bisa ya. Jadi hostingnya banyak, domainnya juga banyak sekali ya bisa. Kita di sini masukkan MySQL-nya. SQL-nya ya di bagian mana ya? Lupa lagi untuk SQL-nya. Untuk database-nya sebentar, ini di mana ya? Kita cek di unduhan ya. Lupa lagi nih PPDB-nya yang mana. Oke, kita unduh saja ya, terbaru ya. PPDB terbarunya kita unduh. Ini saya lupa itu SQL-nya nggak ke download, nggak tahu ini salah ya. Kita coba lagi ya PPDB-nya. Kita unduh, ini ada PPDB 221. Kita cek PPDB. Kita ambil dari downloadan. Ini ada pada ya. Nah, yang ini padanya. PPDB ini ada ini kan. Oke, kita mana ya? SQL-nya itu ya. Oh, di situ rupanya ya, di bagian. Jadi SQL-nya ada di bentar. Oke, teman-teman, jadi SQL-nya disimpan di config ya di sini. Oke, kita selanjutnya kita ekstrak ya. Kita ekstrak untuk aplikasi PPDB-nya. Lumayan cepat ya ini. PPDB Candy ya. Selanjutnya kita ke config. Nah, di sini kita ke database, kita masukkan user dan passwordnya. Bagian sini kita masukkan password, kita masukkan user dan database-nya ya. Kita masukkan di sini. Oke, kita masukkan ya di sini. Kok ke bawah ya? Oke, kita copy-nya agak benar ini ya. Kita copy lagi. Nah, itu. Oke, sekilas info ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa daftar di Candy CBT di sini itu teman-teman bisa donasi seikhlasnya ya. Jadi daftar ke sini terus donasi 50.000 saja cukup. Jadi teman-teman bisa mendapat banyak aplikasi ini ya di sini ya. Terus ada pembaharuan nanti dari ownernya atau pembuatnya. Jadi tinggal unduh saja ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau support lagi, bisa teman-teman untuk berdonasi lagi lebih ya. Bisa tambah donasi lagi biar pada semangat yang bikin aplikasinya ya. Jadi itu puas sekali ya, bisa kita unduh sebanyak mungkin. Oke, kita coba untuk login ya. Oke, sekarang kita sudah men-setting ya, kita tinggal login saja. Untuk aplikasi PPDB-nya seperti ini ya teman-teman. Sangat bagus sekali. Jadi tinggal di download saja di Candy CBT, kita bikin. Ini bagus sekali. Jadi ini slide ya, slide.
Jadi nanti ada pengaturan selain di sini ada informasi pendaftaran, ada syarat pendaftaran, terus kontak pendaftaran. Jadi kontak yang bisa dihubungi ya. Nah, untuk aplikasi PBDB ini juga untuk daerah-daerah misalkan dan sekolah, nama-nama sekolah juga nama daerahnya. Jadi ini sudah terintegrasi dengan data Dapodik. Jadi sekolah yang ada di Indonesia di sini sudah ada ya. Di tahun-tahun Candy sebelumnya itu belum ada. Jadi kita harus input manual ya. Kalau sekarang sudah ada, kita masuk ke web ya, kita masuk. Ini login masuk. Nah, ke sini aja ya masuknya. Di sini kita admin untuk oh ini bukan ini ya. Ini salah ya. Ini masuk ke web. Ini untuk masuk kita sebagai apa? Sebagai pendaftar ya. Jadi di sini pakai admin ya. Nah, itu seperti ya. Admin 1 2 3 4 ya defaultnya. Oke, sekarang sudah masuk. Jadi ada ini udah menu di adminnya ya. Ada beranda sekolah pilihan ya. Masih banyak lagi ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Di sini ada sekolah pilihan. Jadi sekolah pilihan yang akan kita tambah, misalkan pilihan sekolah ya yang ada di misalkan di Kabupaten Tasik, silakan nih banyak sekali sekolah pilihan. Jadi nanti pas kita di Candy CBT ya kita coba di pakai aplikasi lain. Jadi pas kita daftar itu daftar di sini ada pilihan sekolah ya. Nah, ini pendaftaran ditutup karena belum dibuka ya. Oke, ini ada sekolah pilihan, tinggal ditambah. Misalkan di sini kita SMP ya, karena kita di sini buat SMP Kabupaten Tasik ya. Kecamatannya bisa cari ini, sudah sesuai Dapodik ya. Bisa search juga ya. Nah, ini ada sekolah. Jadi ini maksudnya ini adalah yang akan ditampilkan di aplikasi PBDB. Misalkan pilih semua ya. Seperti itu. Jadi nanti di PBDB akan ditampilkan. Itu jadi akan muncul ya. Itu. Tapi ini kalau misalkan untuk SMP berarti kita yang pilihnya SMP ya. Kalau yang kita PPDB-nya SD berarti kita yang tampilkannya buat SD. Dikarenakan ini aplikasinya peruntukan untuk SMK. Jadi yang ditampilkannya itu SMP. Ini semua sih ya, semua. Jadi semua ya. Bisa juga untuk pindahan juga. Ini bisa kita ambil, misalkan pilih salah satu saja. Misalkan kita pilih ini ya. Jadi peruntukan untuk SMK ya kita daftarnya. Selanjutnya setelah kita dipilih di sini bukan SMP ya, kita SMK ya. Lupa ya kita SMK ya. Gak apa-apa kita SMP ya di sini. Jadi maksudnya ke SMP ini. Selanjutnya kita ke master sekolah asal. Jadi di sini sekolah asalnya, sekolah asal ya, ambil data sekolah asal. Jadi sekolah asalnya dari mana? Misalkan sekolah asal siswa tersebut dari mana, tinggal ditambahkan saja. Ya. Di sini tinggal pilih provinsi, pilih kabupaten kota, pilih kecamatan ya. Nah, sekolah asalnya tinggal dipilih saja langsung. Jadi sekolah asal siswa maksudnya ini ya. Jadi kalau teman-teman tidak menambahkan, otomatis tidak akan muncul ya di pendaftaran nama-nama sekolahnya. Tapi ada pilihan lainnya ya. Master jenjang ini jenjangnya. Jenjang, kalau tinggal ditambah saja kalau mau menambah. Jenjangnya ini SD misalkan ya. Jenjangnya. Terus di sini ada lagi master lajur. Ini master jalur kita pendaftarannya. Ada afirmasi, prestasi, zonasi, tinggal ditambahkan saja.
Master jenis daftar di sini siswa baru, atau kalau mau ditambah di sini bisa siswa baru, siswa pindahan ya. Siswa pindahan. Di maksudnya itu jadi di pendaftarannya itu ada yang pindahan juga bisa kita terima ya. Di sini ada master biaya. Jadi ini adalah biaya yang harus kita bayar ketika masuk ke sekolah tersebut. Atau kalau misalkan kita gratiskan, kita tinggal hapus saja ini ya. Kita hapus saja ini. Jadi dihapus saja. Ada pembayaran SPP juga. Nah, di sini ada data pendaftar. Ini jadi data siswa yang daftar ya. Oke, nanti kita coba untuk daftar ya. Ini yang ditolak, ada pembayaran. Jadi yang sudah bayar akan muncul di sini. Terus ini data web, ada kontaks. Kontak ini coba kita tambahkan ya. Kita masukkan kontaknya. Maka akan muncul di kontak di websitenya ya, di kontak. Nah, ini. Akan muncul di sini di kontaks ya. Di kontaks. Kita cek. Nah, ada tambahan di sini jadi kontak informasi ya. Maksudnya itu. Terus di sini ada info pembayaran. Jadi nanti ada di pas masuk di login siswa itu ada info pembayaran. Jadi bayarnya kemana, atas nama siapa. Kalau misalkan pembayaran secara online ya. Karena di sekolah saya gratis, jadi tidak ada pembayaran. Ya, gitu. Jadi kalau mau ada, silakan dimasukkan informasinya di sini. Info persyaratan. Ini ada syarat-syarat yang harus syarat-syarat pendaftaran. Misalkan ya di sini syarat-syarat pendaftarannya dimasukkan. Jadi syarat-syarat pendaftaran masuk ke sekolah kita yang ada di sekolah. Sekarang kita masukkan untuk persyaratan masuknya, yaitu syarat pendaftarannya. Jadi syarat pendaftarannya ini syarat-syaratnya. Di sini ada slide itu yang di depan. Kita tinggal tambah bisa ya. Kita tinggal tambahkan untuk slide ya, jadi supaya lebih menarik ya. Jadi tentang sekolah kita ya. Di sini mana slide-nya ya? Nah, ini tambah saja ya. Kita save, jangan lebih dari 2 mega ya. Tapi ukurannya harusnya seperti ini ya, ukuran berapa ya? Ini enggak ada ukurannya. Jadi biar nanti di depan itu kelihatan ya sama seperti yang di ini. Ada gak perubahan ya? Nah, ini. Wah, ini besar sekali. Nah, ini jadi slide. Ini slide-nya nggak tahu berjalan atau kita harus kliknya. Kita lihat ini berjalan sendiri tidak ya? Oh, tidak. Jadi harus kita klik slide-nya ya. Oke, selanjutnya di web ini ada pesan ya, pesan device. Nah, ini adalah pesan yang saya katakan tadi itu adalah WhatsApp Gateway. Ini sudah saya coba, jadi device ID itu yang ada di HP Bapak Ibu ya, akan didaftarkan untuk kontak person penerimaan siswa baru. Jadi kita coba, tetapi pesannya itu tidak tidak terkirim ya pesan itunya. Tapi jadi kalau mau otomatis, jadi ini pesannya itu kita isi pesan, jadi kita kirimkan pesannya itu ke ke siswa yang mendaftar itu akan otomatis ya. Jadi terkirim otomatis ke WhatsApp ya, otomatis atau ke laman. Ini kirim pesan langsung ke WhatsApp ya, dikirim otomatis. Jadi teman-teman kalau mau ini aktif, jadi harus daftar dulu di sini ya. Nanti akan disetting atau langsung dikasih cara-cara atau panduannya ya sama yang membuat ini.
Selanjutnya di sini ada pengumuman. Pengumuman ini adanya di bagian login siswa. Jadi ini ada pengumumannya seperti ini. Contohnya ya. Eksternal atau internal juga sama. Di sini ada juga manajemen user. Manajemen user. Jadi untuk pengguna ya yang bisa login ke admin ini. Ada admin, ada kepala sekolah, ada bendahara. Jadi tinggal ditambahkan. Jadi apa saja di levelnya di sini ada. Ini tinggal edit saja. Di sini ada pengaturan aplikasi. Ini pengaturan sekolah. Bla 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 banyak sekali. Ini untuk logo sekolahnya. Silakan dipilih logo sekolah. Jadi sesuai sekolah kita. Tag hi ini jadi ada kirim WhatsApp ya. Jadi nanti di sini ada klik WA WhatsApp. Jadi pas kita klik ini itu assalamualaikum. Nah, jadi yang muncul yang itu yang ditulis di sini. Ini pendaftaran dibuka. Jadi pendaftaran dibukanya berarti tanggal hari ini 2022 ini bulan. Misalkan bulan sekarang tanggal di sini tanggal berapa? Jadi kita tanggalnya tanggal sekarang ini 23, 25 ini sudah cukup ya. Nah, ini pendaftaran dibuka. Jadi year bulan, hari, jam, menit, detik sama seperti ini ya. Ditutup ini kita tutup misalkan sampai bulan 6 tanggal 29. Jurusan dinonaktifkan. Kalau misalkan ada di jurusan-jurusan di SMK jadi kita aktifkan. Jalur pendaftaran kita nonaktifkan juga. Misalkan yang tadi afirmasi, zonasi, ini ada pembayaran, rekening, nama rekening atas nama ya. Kita save. Kita coba di VBDB-nya ini jadi sudah dibuka. Nah, jadi kita bisa daftar ke sekolah ini. Jadi di sini ada pra pendaftaran, ayat pendaftarannya. Pra pendaftaran itu adalah mengisi formulir. Nanti setelah dikonfirmasi sudah melakukan pembayaran, jadi kita bisa langsung login dan mengisi data lebih jelasnya. Data lebih jelas. Contoh di sini, kita akan coba mendaftar. Di sini ada siswa baru, jenjang pendidikannya. Jenjang pendidikan ada sekolah dasar jenjangnya. Jadi siswanya itu dari sekolah dasar. Jenjang pendidikan itu ada di master jenjang di sini. Jadi kalau misalkan sekolah Bapak Ibu PPDB-nya menggunakan untuk SMK, maka di sini jenjangnya SMP. Kalau SMP, kalau untuk SMP berarti di sini adalah jenjangnya SD atau MI. Kita tambah SD atau MI di sini. Jadi tidak ada kecemburuan sosial SD atau MI kita cek. Nah, jadi kita cek di sini, kita refresh lagi. Jenjangnya itu ada SD atau MI ya. Nah, seperti ini ya. Sini masukkan nih. Oke, kita masukkan nama di sini. Kita masukkan nama pendaftar. Pilih sekolah. Oke, kita bentar. Kita pilih sekolah di sini. Oke, jadi pilihannya di sini SMP ya. Kita refresh lagi harusnya ini. Pilihannya itu adalah SD ya. Jadi di sana
pilihan sekolahnya di sini, jadi di pendaftaran bukan ya. Master sekolah. Nah, di sini pilih ambil data ya. Jadi diambil pilihan sekolahnya itu harusnya. Nah, ini sekolah pilihannya. Nah, di sini sekolah asalnya harusnya SMP ya. SD, di sini SD ya. Misalkan kita di sini SD ya. Jadi kita harus di sini. Di sini nggak ada order gak ya? Ada pilihan lainnya. Kita cek di sini nggak ada pilihan lainnya. Kalau bisa di sini kita tambahkan pilihan lainnya. Jadi biar mudah ya. Jadi tidak harus cari pilihan sekolahnya gitu. Terlalu banyak ya. Tujuannya itu adalah SMP. Jadi di sini pilihan lainnya ya. Kecuali di sini kita tambahkan ya ada. Nah, di bagian sininya kita tambahkan data itu lainnya ya. Kita tambahkan lainnya. Kita pilih saja ini, semuanya kita pilih ya. Kita ambil, otomatis di sini semua sekolah akan muncul. Kita refresh lagi aja ya. Kita refresh lagi. Jenis siswa baru. Nah, di sini nanti ada pilihannya, misalkan SD mana ya. Pilihan sekolah, tujuan, nomor WhatsApp-nya, tempat lahir, masukkan. Nah, di sini tanggal kelahiran siswanya, lahir berapa. Ini ada, ini 2007 misalkan ya. Bulan Januari saja, bulan 1 ini misalkan ya. Nah, bisa diketik ya. Ini passwordnya, password kita daftar ya. Misalkan kita pakai nomor telepon saja. Ini kode harus dimasukkan. Lalu kita simpan data. Oh, kodenya ini salah ya. 2C besar. Kita simpan. Nah, ini berhasil ya. Nah, jadi harus diingat ini untuk user dan password. Jadi ini di screenshot. Nanti kita bisa langsung ke pendaftaran ya. Langsung ke pendaftaran. Jadi kita copy, jadi harus di screenshot ya. Klik masuk. Coba kita masuk ya ke sini. Kita masuk. Nah, ini berhasil. Nah, di sini jadi kita ada di pendaftaran untuk siswa barunya, ada formulir, ada pembayaran, ada pengumuman. Jadi yang diumumkan di sini. Jadi pengumumannya itu harus sesuai ya, bagus seperti ini, daftar ulang. Di sini ada formulir pembayaran ya. Ini upload berkas pembayaran. Pembayaran di sini. Gak ditampilkan. Kita di sini langsung isi formulir. Di sini ada data berkas yang harus ada ya. Jadi berkasnya ada 4 ya. Jadi di sini teman-teman isi formulir, jadi isi data alamat, orang tua, berkas ya. Kita cek di pendaftar, di sini ada data pendaftar. Nah, ini sudah masuk. Nah, di sini sudah bayar belum? Nah, kalau sudah bayar, kita klik saja ini. Tambah data pembayaran ya, tanggal berapa, kalau misalkan ada. Terus ini ada detail siswa. Ini detail siswa bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita cetak juga detail siswanya. Nah, jadi PDF ya. Seperti ini pembayarannya,
Terus formulirnya ini lengkap sekali, semuanya ada, tinggal di print saja. Oke, kita ke pendaftar lagi ya. Kita diterima atau ditolak ya. Di sini bentar ya. Jadi ya, kalau misalkan untuk data pendaftarnya ini harus lengkap dulu, maka otomatis bisa diterima. Di sini misalkan tambah pendaftaran, lunas misalkan ya. Jumlah, kita pembayaran semuanya ya, otomatis ya. Tanggal pendaftaran, tanggal hari, misalkan kemarin, hari ini ya, kita simpan, misalkan ada konfirmasi via WA. Nah, di sini sudah bisa cetak ya, kita lihat ke sini. Nah, ini sudah pembayaran, berarti kita klik ini. Jadi ini datanya belum lengkap ya. Kalau sudah lengkap, ini bisa statusnya diterima ya. Karena tidak lengkap, jadi masih pending ya datanya. Pending, ini harus lengkap terlebih dahulu. Nah, di sini ada terlihat di sini masih pending ya. Walaupun di sini sudah bayar lunas. Nah, apa yang menjadi ini masih pending yaitu karena di sini kalau kita cek detail, ini data belum lengkap ya. Jadi kita harus melengkapi data alamat dan data orang tua terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan langsung mengisi ya data siswanya. Oke, passwordnya salah ya. Lupa lagi tadi passwordnya itu apa ya, lupa lagi itu tadi ya. Oke, kita cek. Tadi itu passwordnya apa ya? Kita cek di sini. Password. Manajemen password kita lihat ya. Oke, lupa lagi nih passwordnya. Oke, ini nomor telepon padahal sudah benar. Kita ulangi lagi dari apa ya, dari masuk ya. Kita masuk ke sini. Nah, harus ulangi lagi sana ya. Nah, di sini kita harus isi formulir. Jadi kita lengkapi dulu ya data diri dan sebagainya. Ini ukuran baju ya. Misalkan di sini kita L, foto kalau ada, kalau misalkan ada. Kalau nggak ada pun juga bisa itu kayaknya itu. Misalkan ini ya foto, NIS-nya masukkan. Nomor kakak juga masukkan ya. Terus jenis kelamin, agamanya, nomor telepon, anak ke 1, misalkan kedua, jumlah saudara 1. Nah, ini checklist jika kamu anak guru di sekolah ini. Tinggi 170, berat badan misalkan ya. Nomor KIP jika ada, simpan. Sudah tersimpan. Baru ke alamat, data alamat ya. Jadi di sini, jadi ini akan terus otomatis besar semua. Oke, provinsi, kita provinsinya pilih. Ditulis saja, ini otomatis. Tasik ya. Ini karena sudah disediakan oleh sistem. Ini juga desanya sudah otomatis ya. Tinggal bersama orang tua, jarak oke, 1 menit aja, jalan kaki ya, simpan. Iya.
kode posnya. Selanjutnya data orang tua. Di sini nik ayah misalkan. Nama ayah Sudin. Tasikmalaya. S1 pekerjaan bebas ya. Silakan diisi sesuai dengan data Bapak Ibu ya. Ini kita sekedar contohnya kita simpan ya. Oke, tersimpan. Kita ini otomatis akan ini kita coba refresh ya. Ini sudah pembayaran di sini, isi formulir sudah. Nah, ini sudah lengkap ya. Oke, setelah kita lengkap isi datanya, ini checklist ya. Kita di sini masih pending. Edit status ya di sini. Nah, kita klik terima. Tidak ya diskon. Tapi sebenarnya tadi juga bisa sih di sini otomatis ya, klik edit langsung terima ya. Jadi siswa tersebut sudah diterima di sekolah SMP Islam Husnul Khotimah. Nah, nanti di bagian ini akan terlihat status diterima ya. Atau kita sekarang log out. Nah, di sini akan ada siswa yang diterima. Jadi ini data yang daftar ya di sini. Ini di data sudah daftar ini. Belum daftar ulang ya. Jadi ada kata belum daftar ulang ya. Daftar ulang itu bisa mengisi formulir. Jadi sudah diterima. Jadi akan muncul di sini. Ini pengumuman juga di sini. Oke. Nah itu. Jadi teman-teman itu adalah cara untuk atau aplikasi PPDB Candy ya. Candy Cibit Candy. Ini adalah aplikasi PPDB yang cukup lumayan bagus. Bukan cukup lagi, ini bagus sekali. Jadi bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru, Bapak, teman-teman operator di sekolahnya masing-masing. Silahkan. Ya ini bisa diedit bang, tampilan dan sebagainya bisa diedit. Kalau teman-teman sudah mengerti dengan namanya HTML atau yang namanya aplikasi seperti ini ya. Oh, kalau saya juga ini belum paham kalau misalkan untuk edit dan sebagainya template ini. Tapi kalau misalkan edit sedikit-dikit ini bisa ya. Contohnya misalkan kita edit di sini tambah ada video atau apa, jadi ada video panduan misalkan atau di sini kita lampirkan ya. Panduan misalkan pendaftaran. Nah, di sini kita cari di YouTube. Di sini kita cari panduan PPDB ya. Kita cari di sini PPDB Candy ya. Kan di sini kita di bagian video kita ya. Oke, kita kembali ya di sini. Misalkan kita panduan ya. Di sini ada ya PPDB. Jadi kita bikin panduan ya. Panduan PPDB Candy. Nah, ini juga tahun sebelumnya ini sudah saya buatkan ya, pernah yang sama ya. Hampir sama ya. Hanya ada beberapa penambahan di aplikasi Candy CBT-nya. Bukan Candy CBT ya, Candy PPDB. Nah, bisa kita tambahkan. Jadi kita tambahkan di bagian pengumuman ya, di bagian pengumuman di sini. Nah, kita edit di sini. Bisa juga untuk panduan lihat di YouTube ya. Panduan pendaftaran lihat di YouTube. Nah, ini sebenarnya untuk YouTube-nya sendiri bisa langsung kita pakai ini ya, kita pakai apa namanya ini. Nah, ini smart kan ya. Jadi kita salin
untuk source kodenya, terus kita simpan di sini ya, di bagian BR bawah ke bawah ya. Kita edit lagi ini. Coba kita ke sini tes ini ya. Nah, di bagian mana ada tesnya. Nah, di sini kita kopikan. Nah, seperti ini kita simpan. Oke, kita simpan. Udah tersimpan tidak ya? Coba kita refresh ya. Belum tersimpan ya. Ini tidak bisa menyimpan. Kita coba simpan lagi. Oke, ini ada gangguan ya kayaknya. Kita refresh lagi ya, ulang. Nah, ini sudah simpan di sini ya. Coba kita refresh di sini, ada nggak ini? Harusnya ada ini, nggak terlihat ya. Kayaknya ini tidak bisa ditampilkan di sini. Di sini sudah tersave ya. Oke, kita close, coba close. Coba kita lihatnya di sini ya. Kita lihat ke sini. Oh, nggak bisa ya. Jadi nggak bisa dimunculkan secara keseluruhan di sini ya. Nah, kita coba login, kita masuk ke siswanya. Barangkali di pengumuman di sini ada, nggak di sini nggak bisa ya. Jadi dibatasi nggak bisa ditampilkan linknya. Nah, di sini nggak bisa ditampilkan, tapi bisa saja diedit ya teman-teman di bagian apa? Di bagian sini, misalkan kita tambahkan nih. Sebelumnya saya juga pernah ini ya, di bagian aplikasinya itu bisa kita sisipkan ya. Oke, misalkan nah ini seperti ini. Nah, pernah saya buat dan saya sisipkan, jadi bisa di sini ya, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman panduan tutorial untuk aplikasi PBDB versi Candy ya, versi Candy CBT versi terbaru tahun 2021 ya. Kalau nggak salah itu bulan Desember yaitu update-nya. Silakan teman-teman bisa digunakan ya. Ini untuk masalah hal testing dan lainnya sudah teruji, jadi tidak ada kesalahan lagi. Jadi ini tidak akan error lagi ya. Minimal untuk versi PHP-nya itu versi 7.4 ya, 74 ya. Jadi kalau di bawah itu kurang maksimal, jadi diharuskan di atas 74 ya, atau minimal 73 ini ya, minimal 73. Jadi disarankannya oleh pembuatnya itu 74 itu untuk versi PHP-nya ya. Nah, kalau misalkan di exam itu sudah otomatis ya, asal exam terbaru. Oke, itu saja teman-teman panduan tutorial sekilas tentang aplikasi PBDB Candy CBT ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau bisa teman-teman membutuhkan ini, silakan di-share ke teman-teman yang lain untuk tutorialnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau terlalu cepat atau belum pada paham benar ya. Mohon maaf, dengan sangat ini kita sama-sama belajar ya, dan juga sharing aplikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.